Halo semua, selamat pagi. Hari ini tanggal 21 September 2020. Pagi ini kita akan mengajak rekan semua untuk melihat proses penanaman umbi jalar pada karung bekas. Nah, rencananya kita akan menanam ubi jalar menggunakan wadah karung bekas. Ini bekas wadah beras 10 kg. Jadi sebelumnya kita sudah siapkan media, kemudian kita masukkan ke dalam wadah-wadah ini wadah karung. Medianya terdiri dari dedaunan kering, kemudian rumput hijau yang segar ya, kemudian tanah, ada juga campuran kohe kelinci. Jadi kita ini sebenarnya bahan mentah yang kita persiapkan untuk pembuatan kompos, tetapi untuk menghemat waktu kita langsung masukkan ke wadah-wadah ini, kemudian akan kita gunakan untuk menanam ubi jalar. Harapannya nanti kalau ubi jalarnya sudah dipanen, bahan-bahan yang kita masukkan ke sini sudah berubah menjadi kompos. Kemudian untuk proses pemeliharaan atau perawatan ubi jalar ini nanti akan kita bantu dengan pupuk cair organik ya. Tujuannya kita akan gunakan untuk kepentingan pribadi, artinya untuk konsumsi sendiri. Syukur-syukur nanti bisa kita gunakan juga untuk dijual. Nah, ini ada beberapa wadah karung bekas sekitar 20-an, mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, iya sekitar 20-an tempat, dan harapannya mudah-mudahan bisa subur dan hasilnya cukup bagus. Nah, itu tadi sedikit untuk media. Kemudian untuk bibitnya, jadi ubi jalar ini kita ambil dari batang-batang yang ala kadarnya, sebenarnya tidak kita pilih secara khusus, tetapi kita ambil yang bagian pucuk, kemudian kita potong. Untuk penyiapan bibitnya ya, ini kita potong, kemudian 2 hari kita rendam dalam air sampai muncul akar. Ini bisa dilihat pada bagian ujung-ujungnya sudah ada akarnya. Nah, ini dengan sistem seperti ini proses tumbuhnya ubi jalar yang akan kita tanam nanti akan lebih cepat karena dia sudah punya akar yang segar. Jadi tinggal kita gali, kita masukkan saja ke wadah atau media yang sudah disiapkan. Nah, hari ini kita dibantu oleh kakak, nanti kakak yang menanam, kemudian saya akan merekamnya sekaligus untuk belajar bagaimana proses penanaman, cara bercocok tanam di sekitaran rumah. Langsung saja akan kita mulai penanamnya, proses penanamannya. Nah, pertama ini media yang sudah kita siapkan, tinggal kita gali saja. Kita gali. Nah, kita gali seperti ini, tidak usah terlalu dalam, tapi kita gali. Kemudian kita ambil benih yang sudah kita siapkan, kemudian pada bagian yang ada akarnya kita masukkan, kemudian baru setelah itu kita tutup. Nah, seperti ini. Untuk satu wadah kita tanam 1 batang saja seperti ini. Kemudian wadah berikutnya seperti ini, wadah berikutnya. Jadi ini satu wadah kita buat 1 benih saja, 1 bibit saja, supaya nanti bisa berbuah ya. Mudah-mudahan berbuah karena ini nantinya medianya akan jadi subur, gembur. Jadi untuk umbi saya rasa akan cukup bagus.
Setelah ini nanti akan kita siram dengan air. Nah, ini kita pilih kita tanam sekarang karena kemarin hujan cukup deras, jadi tanahnya sudah basah. Dengan begitu bisa tidak terkendala. Kalau untuk proses penanamannya untuk ubi jalar ini tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit ya, pokoknya tinggal kita gali sedikit kemudian kita tanam. Ini sebenarnya medianya ini masih agak kurang jadi, tapi saya yakin ini tidak ada kendala karena ubi jalar ini, kalau untuk penanaman ubi jalar itu tidak terlalu sulit. Udah Mas, pasang Mas. Nah, ini di bagian dalamnya ini memang ada apa namanya, ininya. Ada daun keringnya, jadi mudah-mudahan membusuk. Kalau daun kering tidak apa-apa, kita campurkan pada media. Karena kalau daun kering tidak akan tidak akan berjamur, jadi sebentar ya, kita seperti ini. Usahakan untuk akar-akarnya bisa tertutup dengan baik, akar yang baru tunas. Dengan begitu lewat sana Mas, lewat depan sana Mas. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah kira-kira semi, nanti akan kita pindah ke tempat yang lebih bercahaya. Dengan begitu pertumbuhannya bisa lebih cepat. Nah, harusnya ini nanti bisa subur, bisa cepat karena kita pakai kohe kelinci juga, jadi bisa perkembangannya bisa cepat dan subur. Ini posisi di bawah pohon coklat ya, di bawah pohon kakao. Sekarang jadi rindang, dia nanti tidak layu. Kalau tidak layu kan prosesnya bisa tidak terkendala. Nah, sudah selesai. Satu lagi pada bagian ini. Nah, ini tinggal berapa biji lagi kita selesaikan sekalian.
Jadi rekan-rekan kalau ingin menanam ubi jalar seperti ini, kalau ingin lebih cepat, caranya bisa seperti itu ya, triknya. Jadi kita potong terlebih dahulu bibit yang akan kita gunakan, kemudian setelah itu kita rendam dalam air seperti ini ya. Ini bekasnya, jadi kita taruh di tempat untuk ini yang bisa dikasih air, kemudian kita kasih air. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu, kemudian kita masukkan dalam air. Kita tunggu sampai 2 atau 3 hari, nanti akarnya, akar-akar tunas akar itu akan segera muncul. Dan setelah akarnya mulai muncul terlihat putih-putih, itu bisa dilakukan proses penanaman. Tidak terlalu panjang akarnya juga tidak apa-apa, yang jelas dia sudah mulai keluar akar. Dengan begitu proses tumbuhnya akan lebih cepat. Nah, ini kita siramkan saja seperti ini supaya tanahnya tersusun ya. Supaya tanahnya agak padat, tidak berongga. Dengan begitu akarnya dia tidak layu. Nah, selesai sudah proses penanaman ubi jalar pada karung bekas. Jadi melalui video ini saya ingin menekankan bahwa menanam itu bisa dengan apa saja, bisa menggunakan apa saja. Bahkan mungkin Anda atau rekan-rekan semua tahu bahwa sekarang ini yang lagi booming adalah tanaman pada media air atau yang biasa dikenal dengan sebutan hidroponik. Jadi tanaman hidroponik itu bisa, dan nyatanya bisa untuk produksi, bisa untuk bisnis. Maka dari itu jelas sekali menanam kita bisa menggunakan media apapun, yang intinya adalah media tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kita bisa bercocok tanam dimanapun dengan media apapun. Bisa menggunakan air yang mengalir, bisa menggunakan sekam, bisa segala macam. Dan untuk tempatnya bisa menggunakan peralon, bisa menggunakan botol bekas, bisa menggunakan karung bekas dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mulai bercocok tanam di pekarangan rumah, karena itu sangat membantu untuk kebutuhan sayuran, kebutuhan sayuran-sayuran yang sehat, khususnya yang terbebas dari pestisida dan pupuk kimia. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, dan nanti kalau ada perkembangan yang baru dan penting akan saya update terkait dengan budidaya tanaman ubi jalar menggunakan karung bekas. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar dapat informasi seputar pendidikan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam hangat dari kami.